Anda mengapa anak-anak suka bermain game? Atau mengapa Anda selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas meskipun itu sulit? Semua kembali pada satu teori, yaitu teori behavioristik, khususnya pada operant conditioning dari B.F. Skinner. Pada video ini, kita akan membedah dua alat terkuat dalam pendidikan dan juga kehidupan, yaitu penguatan positif atau rewards dan konsekuensi atau hukuman. Video ini merupakan panduan praktis bagi Anda yang ingin menjadi seorang pendidik, orang tua, dan juga seorang individu yang ingin mengendalikan proses belajarnya sendiri. Mari kita simak bagaimana cara kerja pikiran dan juga tindakan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengkondisian. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan dulu tentang behaviorisme. Behaviorisme itu merupakan teori pemahaman mengenai perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh peserta didik yang dilakukan dengan observasi secara langsung dengan menggunakan metode pembiasaan dan pengalaman. Pandangan ini menjelaskan bahwa perilaku dapat terbentuk akibat pengalaman yang terobservasi dan bukan semata akibat mempelajari mental kemanusiaan. Ini menurut Mularsich dalam Wahyuni 2018. Ada juga penjelasan dari Watson, itu dia menjelaskan bahwa manusia itu adalah subjek ilmiah karena perilaku yang dapat diukur dan diamati serta diuji secara objektif dengan metode empiris, yaitu kayak observasi, kondisional, uji coba, dan laporan verbal. Hal ini juga mengacu kepada seberapa pentingnya perilaku siswa dan pendidikan, di mana pendidikan juga bertanggung jawab dalam segala proses yang ada. Watson juga menjelaskan bahwa manusia adalah subjek ilmiah karena adanya perilaku manusia yang dapat diukur dan diamati serta diuji secara objektif dengan metode empiris, seperti observasi, kondisional, uji coba, dan laporan verbal. Hal ini juga mengacu kepada beberapa perilaku manusia dalam pendidikan, di mana pendidikan juga bertanggung jawab dalam proses perkembangan sikap dan perilaku siswa. Pembelajaran behavioristik pada umumnya membahas mengenai beberapa kejadian eksternal sebagai penyebab perubahan sikap dan perilaku yang diamati. Teori behavioristik juga memiliki beberapa prinsip, di antaranya yang pertama ada reinforcement dan punishment atau penguatan dan hukuman seperti peningkatan sikap manusia. Yang kedua ada primary reinforcement atau primer dasar seperti makanan. Yang ketiga ada secondary reinforcement atau sekunder yang dipelajari seperti uang. Selanjutnya ada schedules of reinforcement atau mengatur jadwal pemberian penguatan. Lalu ada contingency management seperti manajemen kontingensi, itu mengelola hubungan stimulus atau respon untuk mengubah perilaku. Lalu ada stimulus kontrol atau kontrol stimulus seperti perilaku muncul di hadapan stimulus yang tertentu. Dan yang terakhir ada elimination of responses atau eliminasi respon adalah extinction atau pemadaman saat penguatan dihentikan atau membuat respon dari diri kita sendiri itu menghilang. Reward sendiri dapat diartikan secara umum yaitu sebagai ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan yang merupakan salah satu kebutuhan seseorang demi mengembangkan dirinya. Pembelajaran behavioristik pada umumnya membahas mengenai beberapa kejadian eksternal sebagai penyebab perubahan sikap dan perilaku yang diamati. Teori behavioristik juga memiliki beberapa prinsip, di antaranya yang pertama ada reinforcement dan punishment atau penguatan dan hukuman seperti peningkatan sikap manusia. Yang kedua ada primary reinforcement atau primer dasar seperti makanan. Yang ketiga ada secondary reinforcement atau sekunder yang dipelajari seperti uang. Selanjutnya ada schedules of reinforcement atau mengatur jadwal pemberian penguatan. Lalu ada contingency management seperti manajemen kontingensi, itu mengelola hubungan stimulus atau respon untuk mengubah perilaku. Lalu ada stimulus kontrol atau kontrol stimulus seperti perilaku muncul di hadapan stimulus yang tertentu. Dan yang terakhir ada elimination of responses atau eliminasi respon adalah extinction atau pemadaman saat penguatan dihentikan atau membuat respon dari diri kita sendiri itu menghilang.
Reward sendiri dapat diartikan secara umum yaitu sebagai ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan yang merupakan salah satu kebutuhan seseorang demi mengembangkan dirinya. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa reward itu dapat disimpulkan sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk merangsang motivasi, prestasi, bahkan perilaku disiplin siswa sehingga siswa merasa pekerjaannya dihargai. Selanjutnya, ada dasar-dasar pemberian reward. Dasar-dasar yang menjadi acuan dalam pemberian reward menurut Jumari dalam Wahyuni, yang pertama itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Seperti ketika siswa sudah mendapatkan penghargaan dari dirinya sendiri, yaitu kepuasan diri serta rasa bangga akan kemampuan dirinya sendiri, maka reward itu tidak akan diperlukan lagi. Yang kedua, bersikap adil tanpa membedakan antar siswa dan dinilai berdasarkan aspek yang sudah ditentukan. Contohnya seperti tingkat kerajinan, kesungguhan dalam belajar, serta ketekunan dalam berusaha. Yang ketiga itu ada reward bersikap bijaksana agar siswa tidak dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya demi mendapatkan penghargaan. Selanjutnya itu ada pengertian dasar-dasar pemberian reward yang disampaikan oleh Purwanto dalam Ernata. Yang pertama itu ada secara pedagogis, artinya sebelum memberikan reward guru harus mengenal beberapa peserta didiknya agar mencegah dampak negatif yang akan ditimbulkan ke depannya. Yang kedua, ada reward tidak menimbulkan konflik sehingga mencegah kecemburuan sosial seperti iri hati yang tidak memperoleh penghargaan. Yang ketiga itu ada memperhatikan keefektifan dalam pemberian reward agar menjadi alat pendidik bagi siswa. Dasar pemberian reward yang telah dikemukakan di atas dapat menjadi acuan dalam penerapannya. Di sini saya akan membahas tentang jenis konsekuensi. Di jenis konsekuensi ini ada 4 yang perlu dibahas, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan juga hukuman negatif. Nah, di penguatan positif ini terjadi ketika stimulus yang menyenangkan ditambahkan segera setelah suatu perilaku muncul. Metode ini dianggap paling etis dan efektif untuk membangun kebiasaan yang baik. Dan yang kedua, ada penguatan negatif. Penguatan negatif itu terjadi ketika stimulus yang tidak menyenangkan dihilangkan setelah suatu perilaku muncul, sehingga perilaku tersebut lebih mungkin diulangi. Konsep ini sering disalahpahami sebagai hukuman, padahal tujuannya tetap untuk meningkatkan perilaku positif. Yang ketiga juga ada hukuman positif. Di hukuman positif ini diberikan dengan cara menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku muncul. Itu dengan tujuan menurunkan frekuensi perilaku tersebut. Dan yang keempat juga ada hukuman negatif. Hukuman negatif dilakukan dengan cara menghilangkan stimulus yang disukai setelah suatu perilaku muncul, sehingga perilaku tersebut mungkin kurang diulangi. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan aplikasi di lingkungan akademik terfokus pada penguatan positif atau strategi detail. Mengapa sih penguatan positif itu harus diprioritaskan? Meskipun keempat konsekuensi tadi itu tuh secara ilmiah sudah efektif dalam memodifikasi perilaku, namun penguatan positif itu adalah alat penting bagi seorang pendidik dan juga orang tua. Jadi yang pertama itu membangun, bukan menghentikan. Jadi penguatan positif itu mengajarkan kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan, sedangkan hukuman itu mengajarkan untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh atau seharusnya yang tidak kita lakukan. Lalu yang kedua itu ada menciptakan afeksi. Nah, penguatan positif sendiri itu dapat membangun hubungan positif, motivasi internal, dan juga membangun rasa percaya diri. Berbeda halnya itu dengan hukuman. Hukuman itu menimbulkan rasa kecemasan, rasa kebencian, dan juga perilaku penghindaran. Selanjutnya ada 3 pilar penguatan positif. Nah, untuk memaksimalkan efek reward itu ada 3 strategi yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu ada spesifik dan deskriptif. Hindari kata-kata pujian seperti hanya dengan bagus dan juga kerja bagus. Nah, alihkan pujian itu menjadi sebuah pujian deskriptif. Misalnya itu, saya itu menghargai waktu luangmu untuk meninjau kembali semua kesalahanmu. Itu menunjukkan bahwa kamu itu rukun. Nah,
Di situ tuh menunjukkan bahwa pujian deskriptif itu menunjukkan spesifik di mana kamu dihargai. Mahasiswa tuh tahu. Jadi itu mahasiswa tuh tahu mana yang harus diulangi. Nah, yang kedua itu ada imitasi secara mutlak atau segera. Nah, jeda antara pengakuan dan juga perilaku itu harus minimal, dan pengakuan itu harus sesegera mungkin. Misalnya itu kita tuh melihat mahasiswa itu membantu temannya yang sedang kesusahan. Nah, kita tuh harus memberikan reward itu sesegera mungkin, dan saat itu juga jangan menunggu hingga akhir hari. Yang ketiga itu ada sistem token ekonomi. Nah, untuk membentuk kebiasaan yang memerlukan waktu atau serangkaian langkah. Misalnya itu kita itu hadir disiplin dalam tepat waktu dalam sebulan menggunakan token atau poin. Nah, token atau poin tersebut itu diakumulasikan itu menjadi reward yang lebih besar. Misalnya itu kita dapat makan siang atau makan bersama dengan dosen, mendapatkan hak istimewa, dan juga mendapatkan waktu kebebasan ataupun lainnya. Selanjutnya adalah menggunakan hukuman secara bijak atau yang disebut dengan the last resort. Nah, hukuman itu harusnya itu menjadi sebuah upaya terakhir jika strategi penguatan itu gagal. Nah, jika terpaksa menggunakannya, kita itu harus mengambil hukuman negatif. Karena mengambil sesuatu yang disukai itu cenderung kurang menimbulkan respon emosional negatif dibandingkan hukuman positif itu menambah sesuatu yang tidak disukai. Yang pertama itu ada prinsip hukuman logis. Nah, pastikan itu hukuman tersebut itu logis dan terkait langsung dengan pelanggarannya. Misalnya itu kita melihat seorang mahasiswa itu meninggalkan alat tulis itu berserakan, maka hukuman logisnya itu dia harus membereskan alat tulis tersebut. Dan mungkin tidak boleh menggunakan alat tulis tersebut dalam durasi tertentu, atau hukuman negatifnya itu berupa tim out alat tulis. Lalu yang kedua itu adalah hindari hukuman destruktif. Nah, jangan pernah menggunakan hukuman positif itu yang bersifat verbal kasar, penghinaan, dan pengasingan yang tidak relevan. Nah, hukuman jenis ini itu dapat mengajarkan rasa takut, bukannya mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Kita pastinya sering berpikir bahwa nasib atau kesuksesan seseorang semata-mata ditentukan oleh bakat bawaan maupun keberuntungan. Akan tetapi, B.F. Skinner dan teori behavioristik membuka mata kita tentang kebenaran yang lebih pragmatis, yaitu kita adalah arsitek untuk kehidupan kita sendiri, di mana perbuatan baik yang kita lakukan hari ini merupakan hasil dari konsekuensi yang kita terima kemarin. Jadi, setelah melihat video ini, apa yang harus Anda lakukan? Yaitu, cukup ingat rumus ini. Bayangkan perilaku seperti tanaman. Jika Anda melihat tunas kebaikan sekecil apapun, baik pada Anda maupun siswa, Anda wajib menyiraminya dengan air. Itulah penguatan positif. Tanpa air, tanaman akan mati. Tanpa apresiasi, kebiasaan baik akan layu. Sebaliknya, jika ada hama atau perilaku buruk, jangan dimaki dengan emosi. Cukup pangkas aksesnya. Itulah hukuman negatif. Tegas, tetapi tidak melukai. Kesalahan terbesar kita sebagai pendidik atau orang tua, yaitu kita menjadi detektif kesalahan. Kita akan diam saat semuanya berjalan lancar, dan baru akan bersuara keras ketika terdapat masalah. Teori ini mengajarkan kita untuk membalik secara logika. Jadilah detektif kebenaran. Tangkap bahasa siswa Anda ketika melakukan hal kebaikan, dan saat itu juga berikan reward. Ubah fokus Anda dari menghukum kegagalan menjadi merayakan kemajuan. Mari kita ciptakan lingkungan di mana kesuksesan bukan lagi kebetulan, akan tetapi kebiasaan. Terima kasih telah belajar bersama untuk memahami apa itu teori behavioristik. Sampai jumpa dan salam sukses.